Halo teman-teman semua, semoga masih dalam kondisi sehat walafiat ya. Yang merasa kurang sehat, jangan lupa makan yang banyak, minum vitamin, dan tetap berolahraga. Video ini bukan untuk membahas unboxingnya karena terus terang pilih terang terus. Ups, iklan. Ini udah dibuka waktu ngetes TWS ini untuk nempelin garansinya ya. Oke, kita lihat dulu deh apa yang ada di boxnya. Jadi ini boxnya susunannya udah nggak kayak kalau baru beli dari toko, cuma kemarin itu selesai dites, dicas bisa, kelengkapannya gimana saya kembalikan lagi ke kotaknya. Oke, ini boxnya luar lumayan cukup terkesan mewah ya, lagi ditarik ini harus, kemudian di sebelah samping itu ada gambarnya, di belakang ini ada speknya. Ini kalau kelihatan smart touch control, terus kemudian ada noise reduction technology, small and lightweight, extra bass, 16 hour playtimes. Nah, sini ada tulisan di bawah ini for in bracket earphones plus 12 charging box. Jadi di dalam TWS nya ini bisa digunakan sama 4 jam klaim menurut pabrikan. Di charging case nya ini berarti bisa digunakan untuk ngecas sampai penuh TWS nya 3 kali. Jadi dia bilang 12 jam charging case nya ya, di bagian bawah charging case nya. Oke, saya singkirkan dulu unitnya ke kotaknya, apa aja yang ada di dalam kotaknya. Ini ada panduan singkat untuk pairingnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana pairing di handphone. Jadi ini bisa di skip dulu ya. Sorry, sini ada info. Jadi harus dicas dulu. Please charge the earphones for the first time and then use it again. About 2 hours. Then the earphone is fully charged. The red light will be on. Oke, saya singkirkan. Ini ada buku panduan, ada kartu garansi, singkirkan. Buku panduan 2 bahasa, Inggris dan Indonesia, saya singkirkan dulu. Ini tadinya tempatnya si Vivan ini, jadi tempat chargingnya di sini. Oke, awalnya terlihat seperti ini. Nah, ini dibungkus, jadi kayak apa ya, lemper kali ya, dibungkus plastik kayak begini, cuma kalau lemper dipakai daun pisang, kalau ini tanpa daun pisang. Oke, terus kemudian di sini ada lekukan untuk memudahkan kita ketika mau mengambil TWS nya dari dalam kotaknya ya. Ini saya masukkan dulu deh. Selain itu ada lagi chargingnya, kabel charge-nya tanpa kepala cas ya, jadi cuma kabel doang, kabelnya udah Type C. Jadi sini salah satu keunggulannya dia sudah pakai Type C. Terus kemudian ada 2 set ear tip tambahan. Ini untuk ukuran lebih kecil sama yang besar, jadi kayaknya yang terpasangnya ukurannya medium. Oke, saya kembalikan dulu. Saya singkirkan. Oke, sekarang kita fokus ke barangnya.
Oke, kita zoom biar enak melihatnya. Oke, ini ada, biasalah, kayaknya nggak perlu dijelaskan semua ya. Yang penting itu kan fungsinya. Yang penting apakah ini bisa kita gunakan dengan selayaknya dan apakah kualitasnya memenuhi ekspektasi. Oke, saya coba untuk pairing dengan handphone saya. Saya nyalakan dulu bluetoothnya. Saya keluarkan samaan. Oke, ini ada, ini yang sebelah kiri, sebelah kanan ya, sesuai dengan dari charging case nya, left right nya. Jadi kalau dia terkoneksi, yang sebelah kiri ini akan ada warna yang kelap-kelip seperti ini, sedangkan yang sebelah kanannya nanti akan berwarna merah tapi cuma muncul sesekali aja. Ini artinya kedua belah TWS ini sudah terkoneksi. Sekarang kita koneksikan dengan handphone saya dulu. Oke, ini ada Vivan Liberty. Vivan Liberty mana ini? Oke. Ya, sudah terhubung dengan TWS-nya. Sekarang mari kita coba play music dari Spotify deh. Kita cari musiknya dulu, musik dari ini ya, SG Lewis yang judulnya Warm. Oke, ya, pertama kita coba dulu fungsinya, kita abaikan yang ada di sini. Jadi sebetulnya saya sudah baca juga karena itu bukan barang baru. Oke, apa yang terjadi kalau kita tap? Jadi di sini ada sensitif touch-nya ya. Kalau misalnya di tap gimana? Oke, biar lebih terlihat. Kalau saya tap satu kali, dia pause. Di tap satu kali lagi yang sebelah kiri, dia play lagi. Yang sebelah kanan, tap satu kali dia pause, tap satu kali play. Jadi kiri atau kanan fungsinya sama untuk play atau pause. Jadi bisa jadi di tapnya di sebelah kanan, playnya di sebelah kiri. Jadi untuk ini sama ya. Nanti kalau di tap dua kali apa yang terjadi, kita coba ya. Kalau di tap dua kali sebelah kanan itu fungsinya untuk menaikkan volume nih di atas. Kalau di tap sebelah kiri ya, dia akan mengurangi volume. Oke, dari jarak 20 cm ini dengan volume seperti ini, saya masih bisa mendengar sayup-sayup suaranya, meskipun di luar juga saya masih mendengar suara hujan. Jadi suaranya kenceng nih, powerful ya. Nah, kalau misalnya di tapnya 3 kali, kita coba apa yang terjadi. Di tap 3 kali sebelah kanan, di tap 3 kali sebelah kiri. Nah, jadi fungsi tap 3 kali
itu untuk memindah track lagu ya, track musik. Kalau misalnya yang sebelah kanan sama dengan fungsi naik turun suara tadi, yang kanan intinya adalah menambah. Jadi kalau misalnya ya mau di tap 3 kali yang kanan itu untuk ke next track, tapi kalau di tap 3 kali sebelah kiri untuk kembali ke track sebelumnya. Oke, kalau misalnya mau terima telepon gimana? Terima telepon bisa tapi saya nggak pernah menggunakannya untuk terima telepon. Untuk terus-terusan ya, jadi saya pernah hanya sebatas nyoba doang. Suara yang dihasilkan oleh mikrofonnya oleh lawan bicara, dia ngomong kurang begitu jelas, mungkin karena letaknya sangat jauh dibandingkan kalau kita pakai mikrofon yang ada di handphone. Oke. Jadi kalau ketika digunakan untuk telepon, suaranya kita cukup bisa mendengar dengan jelas lawan bicara, cuma lawan bicara tidak bisa mendengar kita dengan jelas. Itu aja pengalaman pribadi saya. Tapi itu ini keduanya bisa digunakan untuk menerima dan mematikan telepon. Jadi kalau misalnya ada telepon masuk, ketuk aja 1 kali, dia nanti akan mengangkat. Oke. Impresi suara, kalau menurut saya pribadi, impresi suaranya cukup bagus. Bahkan tadi ketika dicoba saya sudah menunjukkan, sudah ngomong bahwa dari jarak sekian aja saya masih bisa mendengar suaranya. Nah, ini suaranya kedengeran, padahal belum 100%. Jadi suara volumenya emang powerful, tapi powerful itu belum tentu kualitas ya, belum tentu yang kencang itu berarti kualitasnya bagus. Kalau menurut saya pribadi, TWS ini untuk rentang harga 200 ribuan punya kualitas bass yang lumayan. Bassnya kentara banget, cuma kalau kata orang itu bassnya nggak bulat kan. Nah, ini bukan nggak bulat, ini masih dalam tahap lonjong, jadi ya udah lumayan lah gitu. Tapi kalau untuk pemakaian lama, saya pribadi kurang nyaman mendengarkan kualitas bassnya, apalagi dengan volume tinggi. Kalau mau pakai TWS ini, saya sarankan untuk menjaga audio volumenya di kisaran 50% aja deh, jangan lebih. Kalau lebih dari itu gampang pegel kayaknya, emang goes men. Ya, untuk suara treble-nya oke juga. Untuk treble-nya muncul waktu saya pakai nyetel yang entertainer ini. Di bagian awal ada suara-suara tinggi yang masih bisa diperdengarkan oleh TWS ini. Jadi kalau mau yang ini, TWS cukup seimbang ya suaranya cukup seimbang. Nggak buang-buang duit lah kalau mau pakai TWS ini. Cuma mungkin buat orang yang peduli dengan merek, lo pakai TWS atau pakai powerbank, atau jangan-jangan ada yang ngomong itu kenapa powerbank ada di kuping, emang lo sekarang pakai baterai ya? Udahlah, abaikan. Jadi kalau ini saya bilang dengan harga 200 ribuan masih worth ya. Oke, kemudian bagaimana kalau mau disconnect cukup dilepaskan dari telinga, masukkan aja ke sini, dia akan disconnect. Oke, dan dia otomatis akan ngecas nih. Lampunya merah. Jadi entah seberapa banyak waktu yang sudah kita pakai untuk menggunakan TWS ini, begitu masuk langsung ngecas. Dan dia pakai magnet ya, mantap suaranya lagi. Kayak ini tandanya dia lagi ngecas nih.
Oke, gitu aja. Mungkin review singkat ini bisa membantu menentukan TWS mana yang mau dipakai untuk bergaya setelah corona selesai ya. Silahkan aja kalau misalnya ada pengalaman, Om kemarin pakai TWS ini di kereta nggak dengar apa-apa gitu ya, saking kedapnya, atau misalnya wah bassnya nggak muncul, isinya cuma treble ya. Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Kalau misalnya suka silahkan tekan tombol like. Kalau misalnya pengen kami notif dengan video yang lain, silahkan tekan subscribe dan nyalakan nada belnya biar kami beri notifikasi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.